Baiklah, selamat pagi anak didik kami. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang identify movie genres and question word plus past tense. Nah, identify movie genres tujuannya supaya menambah pengetahuan kita, vocabulary kita tentang judul film. Nah, jadi ketika kita mau nonton sesuatu, kita udah mulai bisa menggunakannya. Contohnya, mau nonton film barat itu dikategorikan apa, mau nonton ini dikategorikan apa, gitu ya. Jadi untuk menambah pengetahuan vocabulary. Question word itu adalah grammarnya plus past tense. Kita udah pernah belajarnya kan? Nah, sekarang perhatikan yang kita bahas sekarang, identify movie genres. Dan ada action movie. Jadi, action movie ini a film that favored by many people that fight, scams, and character struggles. Jadi, action movie ini adalah film yang penuh dengan pertarungan dan perjuangan. Biasanya ini disukai banyak orang, seperti Black Panther. Yang penting dia isinya itu yang tentang perjuangan, peperangan. Itulah dia action movie. Dan ada komedi. Nah, komedi ini yang kita tahu, yang komedi itu berarti yang ketawa-ketawa gitu. Emang iya, film in which the main emphasis in on humor. These films are designed to make the audience laugh. Jadi film ini adalah dikategorikan film humor atau film yang mengandung isinya itu didesain untuk membuat audiens laugh atau penonton atau pendengar itu tertawa. Jadi ini termasuk hiburan. Next ada horror. Ada di sini yang suka film horror? Nah, horror ini didesain to frighten or panic, cause dread and alarm, and to invoke our hidden words, fears, often in terrifying, shocking. Jadi film horror ini didesain untuk membuat kita itu merasa ketakutan, panik. Nah, jadi dan shock gitu kan. Tapi jadi banyak orang yang suka film horor walaupun dia menakuti kita gitu. Penasaran ini gimana sih ujungnya gitu kan? Ada yang suka di sini film horor. Lalu ada drama. Nah, jadi drama ini film yang menggambarkan realita kehidupan manusia. Jadi dibuat dia seperti dialog yang biasanya menggambarkan karakter kehidupan manusia tentang senang, jahat, sedih, dan lain-lain. Kan? Pasti di sini ada yang suka nonton drama-drama Korea. Ya kan? Seperti itulah drama. Lalu ada western. Western ini adalah salah satu film yang pada abad ke-19, 19th century di Amerika, nah yang bergaya seperti cowboy atau old west. Nah, jadi film ini dirancang itu dari abad ke-20 sampai sekarang itu. Jadi dia itu terkenal filmnya itu salah satu film barat yang terkenal seperti cowboy atau old west. Itu namanya western. Nah, lihat ada judulnya di atas western. Lalu next ada documentary. Nah, ini film dokumenter, film yang dimaksud untuk mendokumentasikan kenyataan. Jadi film dokumenter ini adalah biasanya kita menjelajah ke suatu tempat, kita memperkenalkan tempat itu gimana. Nah, dengan sesuai kenyataan kita bisa ngambil dari gambar, video, penting kita abadikan dan kita menceritakan sama semua orang berdasarkan apa yang kita dapat. Ini contohnya saya pernah ke sini dan di sini itu ternyata ada contohnya ada museum ini seperti ini gitu. Itu dokumenter. And then ada musical. Musical ini adalah yang dirancang bisa dia acting, dance, atau yang dikombinasikan dengan lagu-lagu, kemarahan, kelucuan. Nah, inilah film-film yang termasuk musical. Jadi demikianlah vocabulary kita hari ini yang kita dapat. Nah, ini tujuannya tadi Miss bilang untuk menambah vocabulary kalian tentang genres movies.
Next, kita masuk ke question word plus past tense. Nah, berkali-kali lagi kita ulangi tentang past tense. Masih ingat tentang past tense kan? Nah, past tense itu adalah an event that happened in the past. Jadi sekarang kita membuat question wordnya. Nah, kita kemarin udah buat kalimat positif, negatif, interrogatif. Sekarang kita membuat question word. Yang kita tahu question word itu ada 5 kan? Ada what, ada apa lagi? Ada where, who, ada why, ada when, dan terakhir how. Nah, what itu apa? Where, who, why, when, how. Jadi plus past tense, seperti kita tahu rumus past tense adalah subject plus verb to plus verb one, atau bisa pakai did tapi dia kembali ke verb one. Tadi rumus past tense plus verb to, tetapi kalau pakai did ke verb one. Next, contoh example. Where did you go? Lihat nomor 1. Where did you go? Where did you go? Itu pakai did. Nah, itu pakai did karena dia go. Ketika dia ada did, maka dia kembali ke verb one. Go. Where? Where did you go? Kemana kamu pergi? Tetapi nak, pertanyaan nomor 1 itu artinya itu sudah berlangsung. Artinya sudah terjadi kemarin. Ditanyakan sekarang. Makanya dia pakai past tense. Dan jawabannya I went. I went to movie city. I went. Went ini adalah verb to dari go. Nah, kenapa dia pakai verb to miss? Karena dia sederetan ini jawabannya tidak ada verb one kan? Maka dia tidak ada did, maka dia pakai verb to. Perhatikan nomor 2. Apa yang kamu makan? Apa yang kamu makan ini, nak? Berarti dia udah kemarin, udah terjadi. Ditanyakan lagi, makanya dia pakai past tense. What did you eat? What did you eat? What did you eat? Pakai did, lalu pakai verb one. Did plus verb one. Lihat itu, did verb one. Eat itu verb one dari ate. Ate. Makanya jawabannya I ate pizza. Aku makan pizza, tapi kemarin dimakan. Oke? Bisa diikutin? Coba. Dengan siapa kamu pergi? Coba tebak, apalah jawabannya? Dengan siapa kamu pergi adalah where did you go? Nah, where did you go? Oke? Where did you go? Where did you go? Ini udah terjadi. Kenapa dia pakai go? Karena ada did-nya. Bisa? Nah, yang menjadi tugas kamu adalah, nak, kamu tulis vocabulary-nya. Vocabulary yang tadi itu terus ditulis ya. Kamu ingat, nanti kita minggu depan ujian itu keluar dan pakai waktu. Jadi memang harus kamu ingat. Lalu kamu bisa tuliskan question word plus past tense. Contohnya ini dan kamu jawab ini. Remember to answer what with your own words. Tengok nomor 1. Fill in the blanks with where, what, who, when. Jadi kamu isi titik-titik ini dengan where, what, who, when. Udah tau lah itu apa kan? Where itu di mana, kemana. What itu apa? Who siapa? When kapan? Nah, isilah 1-5, tapi kamu jawab, nak, berdasarkan kata-katamu sendiri. Contohnya nomor 1. Titik-titik, did you go to the movie? Nah, kamu isi jawabannya berarti pakai verb to. I went. Nah, gitu. Oke? Selamat mengerjakan.